Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saudara-saudara, dimanapun Anda berada yang sempat punya waktu untuk mendengarkan, memperhatikan video saya ini, mudah-mudahan Allah memberkati Anda dan membimbing Anda kepada jalan yang diridhoinya. Pada kesempatan ini saya kembali bersama Anda membahas sebuah topik lain yang pada dasarnya topik ini sudah ada di sekitar kita, akan tetapi kurang mendapatkan perhatian. Coba Anda bertanya, tiap hari ada orang lahir, tiap hari ada orang mati. Tapi pernahkah Anda mengkritisi, kalau ada kelahiran, mengapa harus ada kematian? Ini pertanyaan yang sepertinya sederhana, tapi sangat mendasar untuk jiwa kita, supaya kita bisa belajar daripada proses kelahiran dan kematian yang dilewati setiap manusia. Saya mencoba menguraikannya dalam kesempatan ini, beberapa kaidah atau hukum-hukum yang berlaku di dalam kedua proses itu. Yang pertama, adanya kelahiran dan kematian itu agar supaya Anda dan saya sadar bahwa kita itu berada di dalam takdir ilahi. Jadi artinya yang pertama adalah itulah sebuah ketetapan atau takdir dari pencipta kelahiran dan kematian itu sendiri, supaya kita sadar bahwa kita tidak akan bisa lepas dari qadha dan qadar, ketetapan ilahi itu, takdir ilahi itu yang bermain atas kelahiran dan kematian seseorang. Bisakah Anda melarikan diri daripada itu? Anda tidak pernah berpikir, kenapa saya harus lahir? Dan Anda pun tidak akan pernah tahu di negeri mana Anda akan mati. Hal ini atas dasar takdir yang ditentukan Allah untuk umat manusia melalui firman-Nya pada saat Adam sebagai nenek moyang kita pertama kali diturunkan ke bumi ini. Kata Allah, turunlah kamu, artinya ke dunia. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Nah, itu takdir. Hati-hati ini. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Al-Arab surat ke-7 ayat 24. Jadi kita tidak bermain, tapi Allah yang bermain melalui takdirnya. Itu tadi dipertegas lagi oleh ayat ke-24-nya. Di sanalah, artinya di bumi itu, kamu lahir dan hidup. Dan di sana pula di bumi itu kamu akan dimatikan, dan dari sana pula di bumi itu kamu akan dibangkitkan. Kita tidak bisa menghindar daripada takdir ilahi. Sadarlah bahwa itu bukan rekayasa kita. Anda jangan jumawa bahwa kita tidak bisa lepas di atas takdir ilahi. Kapan-kapan saya akan, insya Allah, kalau Allah memberikan peluang untuk saya untuk menerangkan tentang takdir ini lebih
mendalam lagi. Jadi itu sadarin bahwa kita tidak akan bisa lepas dari takdir ketetapan ilahi. Anda tidak bisa melarikan diri daripada ketetapan itu. Yang kedua, adanya kelahiran dan kematian itu adalah merupakan ketetapan juga dari Allah, yaitu hukum-hukum Allah itu berpasang-pasangan. Selalu saya katakan, ada pagi, ada sore, ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, seperti ini tadi. Sama, ada kelahiran, pasti akan ada kematian. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri. Jadi di bumi ini dan diri kita itu ada pasangan-pasangan, maupun dari apa yang telah mereka ketahui. Mata kita juga satu pasang, telinga juga satu pasang, lubang hidung juga satu pasang, tangan kita satu pasang. Sama itu tadi. Jadi sudah dua Anda mendapatkan pengetahuan. Kenapa ada kelahiran dan ada kematian? Satu takdir, yang kedua itulah pasangan daripada kehidupan dunia ini. Terima. Jadi kalau Anda bergembira dengan kelahiran putra Anda, cucu Anda, kenapa Anda harus sedih kalau ada keluarga Anda yang meninggal? Bukankah itu adalah pasangannya? Ini maksudnya ke sana, supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Yang ketiga, Allah menciptakan kelahiran dan kematian agar terjadi kontrol, supaya populasi manusia tidak padat, supaya manusia cukup sandang pangan dan space ruangnya untuk hidup di bumi ini. Bayangkan kalau tidak ada kematian, hanya ada kelahiran, pasti terjadi kepadatan populasi. Oleh karena itu, kontrol itu oleh Allah dilakukan di skenario melalui beberapa hal. Yang pertama, penyakit. Jadi meluasnya seperti sekarang pandemi corona, dan mungkin yang akan datang juga selalu bergantian. Dulu juga pernah seperti itu tadi. Itu adalah bagian daripada skenario ilahi, yaitu penyakit, supaya terjadi kontrol terhadap populasi. Yang kedua, bencana alam. Apa tsunami, apa gempa bumi. Zaman Nabi Nuh itu dinamakan dengan banjir, dan seterusnya. Itu semua adalah merupakan skenario ilahi supaya terjadi kontrol kepadatan. Yang ketiga, kematian. Mungkin tadi manusia itu sendiri mempunyai kodrat ilahi, suka bermusuhan. Itu juga sebuah takdir ilahi, sehingga terjadilah peperangan. Dan kita tahu kalau sudah peperangan menggunakan senjata pemusnah massal, maka tidak ada orang yang bisa melarikan diri. Inilah yang menyebabkan kita harus mawa diri bahwasanya kedua ketetapan itu adalah sebuah kepastian. Yang keempat, kita pun agar sadar bahwa manusia tidak tahu rahasia Tuhan, rahasia Allah. Pada dasarnya tidak tahu sama sekali, karena dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk kelahiran dan kematian tadi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Hati kita
membatin akan tetapi terbaca oleh ilahi. Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia. Oleh karena itu, karena isi hati itu kita terbaca, maka agar supaya kita tetap berprasangka baik terhadap ilahi, kelahiran kita syukurin, kematian juga kita syukurin. Dengan cara apa? Dengan cara, kalau kedua orang tuanya itu, dengan cara memberikan, atau orang lain itu dengan memberikan doa kepada yang bersangkutan, semoga diterima di sisinya. Termasuk kita pun harus bersiap-siap. Yang kelima, dengan adanya kelahiran dan kematian, karena akan ada alam kebangkitan yang akan menghapus semua hukum kematian. Itulah sebabnya tadi saya katakan, seorang yang sudah mati, kalau dia baik, pada dasarnya dia tidak mati. Dia dalam keabadian di sisinya dan mendapatkan rezekinya, mendapatkan dunia yang lebih baik daripada dunia materi ini tadi, dan akan terhukum, terhapuslah hukum-hukum kematian di sana. Sehingga kita meminta kepada Allah, dan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada waktu wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kita memohon, silahkan ini baca di dalam surat Maryam, surat 19 ayat 33, dan ini adalah doanya Isa Al-Masih. Kita ambil itu doa kenabian. Semoga kesejahteraan atas diriku dilimpahkan dengan kelahiranku ini di bumi ini, dan pada saat kematian serta kebangkitan kembali. Karena kita harus tahu bahwa ada hari kebangkitan. Kalau ini yang kita harapkan, ini yang menjadi pola pikir kita, maka Allah memberikan peluang kepada kita. Masuklah kalian ke dalam tempat keabadian, surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang dijanjikan, hari yang abadi. Bukankah Anda dan saya juga bercita-cita untuk itu? Mari kita terima ini adalah sebagai takdir ilahi. Dan di dalam tempat keabadian itu, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Sudah dapat dan ditambah kelimpahan-kelimpahan yang tidak terbatas. Bukankah itu adalah kesenangan yang betul-betul menyebabkan kita selamat karena berdekatan dengan zat penyelamat itu, yaitu Allah itu sendiri. Yang keenam, agar manusia tanggap terhadap azas manfaat perjalanan usianya. Kita kadang-kadang teledor, untuk apa saya hidup? Menghabiskan waktu, menghabiskan usia. Mari kita sadari bahwa kelahiran kita itu sedang ditunggu oleh kematian, supaya kita tidak teledor. Karena kalau keteledoran ini terjadi, peringatan Allah, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari kebangkitan itu tentang kenikmatan dan kemegahan hidup di bumi ini. Mereka yang sekarang mendapatkan kemegahan itu tadi, tolong mawas diri,
bahwasanya apa yang Anda terima ini tadi akan ditanya. Azas manfaat dan fungsi daripada itu semua. Jangan cerakah supaya kita tanggap, karena itu akan mengurangi, menggerus usia Anda. Yang ketujuh, agar manusia terkondisikan untuk mencari Tuhannya. Kalau kita tahu bahwa ada kematian dan hari kebangkitan, pasti terpikir bagi mereka yang intelektualnya jalan, yang logikanya tidak bengkok, yang pikirannya cerdas, itu sehat akalnya, yaitu bagaimana caranya saya supaya bisa kembali kepada ilahi itu. Allah memberikan resep sekarang. Mohonlah pertolongan kepadanya, kepada Allah. Yang pertama dengan sabar, sabar terhadap kehidupan ini, sabar terhadap perjalanan gelombang pasang surut ini. Yang kedua, sholat. Sholat adalah alat komunikasi antara kita dengan ilahi, termasuk cara juga untuk melatih kesabaran. Kalau di bumi ini kita tidak pernah berkomunikasi dengan ilahinya, maka bagaimana kita akan bisa bertemu, mengenal zatnya itu? Dan ini disampaikan di dalam ayat tadi itu. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Itu yang harusnya menjadi cita-cita, termasuk Anda yang melakukan sholat. Itu bukan untuk mencari pahala. Sungguh dosa Anda. Kalau Anda sholat itu nawaitu mencari pahala, dosa. Dosanya dua. Satu, GR, seakan-akan sholatnya Anda itu hebat, mencapai standar. Yang kedua, telah menuduh Allah, seakan-akan Allah itu tidak bisa menilai Anda dan Anda menuntut. Tolong dihilangkan pemahaman kayak demikian. Sholat khusyuk itu adalah sholat bagi mereka yang mempunyai keyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini alat komunikasi, alat pendekatan diri, alat diskusi saya dengan Tuhan. Semoga dengan ini semakin mengenal di bumi ini dan diperkenankan pada yaumil akhir nanti bisa kembali kepadanya. Itu gunanya kelahiran dan kematian. Anda baca surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 46 dan 45 dan 46. Yang kedelapan, agar manusia mau tunduk pada aturannya. Bahwa lahir dan mati itu aturan, kita tidak bisa lepas. Aturan ilahi sudah disampaikan baik secara langsung, yaitu melalui firman-firmannya, yang tidak langsung melalui hukum-hukum alam, sudah pernah saya terangkan. Maka mengapa mereka mencari kebenaran yang lain selain kebenaran dari Allah, yaitu Islam? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, artinya tunduk pada aturan, tidak bisa lepas, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Itu sebabnya Anda kalau perhatikan sekitar alam itu semua tunduk. Tidak ada burung itu seekor pun burung yang hidupnya di dalam air. Pasti dia terbang. Dan tidak ada manusia yang juga bisa terbang kecuali pakai alat transportasi. Itu adalah hukum-hukum ketetapan daripada Allah itu tadi, tunduk pada aturannya. Maka al-Islam ini adalah dalam rangka memberi solusi sosial supaya Anda hidup bahagia dan mengenal Tuhannya, kembali kepada Tuhannya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang mengangkat derajat Anda itu diketahui oleh Anda dan diamalkan. Yang kesembilan, agar terjadi regenerasi
jenis manusia yang lebih baik melalui seleksi genetik alam. Ini namanya teori seleksi. Dari waktu ke waktu alam ini melalui teori seleksi dan adaptasi itu akan menjadikan spesies manusia itu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Manusia juga sekarang dengan adanya teknologi pasti dia lebih baik. Harusnya di dalam mengelola negeri ini dengan adanya pengetahuan yang luas harusnya lebih baik, lebih bijaksana bagaimana mereka itu berinteraksi secara sosial. Itu arahnya regenerasi. Yang ke-10 terakhir, agar kita manusia banyak bersyukur, diberi kesempatan hidup di bumi ini dengan waktu yang pendek, tidak panjang, pendek, dan mendapatkan bonus di kemudian hari dalam waktu yang panjang. Kita hidup pendek, tapi diharapkan dengan kependekan itu kita menjadi produktif, menjadi seorang yang soleh. Itu yang akan menyebabkan kita akan hidup abadi di akhirat dalam kemuliaan. Untuk mencapai itu sudah dikasih alatnya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dilahirkan artinya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jabang bayi tidak tahu apa, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Maka setelah melalui proses pendewasaan itu tadi, secara biologi seluruh panca indera menjadi sempurna. Dengan panca sempurna itu tadi, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu bisa mengambil pelajaran dari kehidupan itu sendiri, supaya Anda bijaksana, supaya Anda semakin menjadi manusia yang mempunyai nilai-nilai ilahiyat ketuhanan, bukan nilai-nilai kebinatangan. Itu maksudnya, yang dengan itu kita diharapkan banyak bersyukur, karena panca indera itu semua adalah takdir ilahi. Diberikan berarti kita dikasih kepercayaan untuk memanfaatkannya dalam jalan yang benar. Mudah-mudahan uraian pendek tentang rahasia kelahiran dan kematian ini menjadi sebuah bahan renungan Anda. Dari Bima Sakti, saya mengajak Anda untuk bersama-sama, setiap tarikan napas ini adalah sebuah bonus dari ilahi, agar supaya kita banyak bersyukur. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.